KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Wah, nggak berasa nih kita sekarang udah sesi ke-7. Nah, di sesi ke-7 hari ini ada dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Singkatannya apa, Kak? BPKP. Hafal banget ya BPKP ya. Oh, iya. Karena kebetulan ayah saya di situ juga, tapi Oke. sudah pensiun sih. Oke. Sebelum masuk ke paparan, kita akan saksikan video berikut ini. Halo standar semuanya, perkenalkan nama saya Ishak, alumni STAN tahun 2011. Saat ini saya menjadi pegawai BPKP yang baru saja menyelesaikan studi master program di Australian National University. Mari bergabung bersama BPKP untuk menjadi World Class Auditor dan Trusted Advisor untuk Indonesia. BPKP, hadir bermanfaat. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Badan Pusat Dari BPKP. BPKP. Ini belum diganti nih. Sudah bergabung bersama kita narasumber dari BPKP, yaitu Bapak Muh Ihsan Rajab, selaku subkoordinator perencanaan dan rekrutmen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ya. Selamat siang, Bapak. Pak. Selamat siang, ya. Apakah suara kami terdengar jelas, Pak? Ya, terdengar jelas suaranya. Ya. Oke, Baik. Bapak mohon izin, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi mengenai BPKP kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan Bapak. Oke, ya. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rajab. Saat ini saya berada di sebagai subkoordinator perencanaan dan rekrutmen di Biro SDM. Kebetulan saya juga adalah lulusan STAN gitu, sama seperti teman-teman begitu. Ya. Mohon izin, apa saya boleh share bahannya? Ya, share screen-nya. Oke, ya. Kebetulan hari ini juga saya didampingi oleh Bu Siska Sariwiduri gitu. Bu Siska ini sebagai subkoordinator pengembangan dan manajemen talenta. Jadi mungkin nanti kalau ada banyak pertanyaan mengenai pengembangan beasiswa dan segala macam, itu ada Bu Siska yang sangat berkompeten untuk menjawab. Oke, pertama-tama gitu, saya akan coba menjelaskan sejarahnya BPKP. Jadi sebenarnya BPKP itu dulunya merupakan bagian dari pada saat 1936, bagian dari Kementerian Keuangan waktu itu, Departemen Keuangan, namanya Jawatan Akuntan Negara gitu, pada tahun 1936. Terus di tahun 1945 berada di bawah Tesauri Jenderal ya, Kementerian Keuangan. Nah, pada tahun 66 ini BPKP berubah nama lagi menjadi DJPKN, masih di Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, jadi dulunya DJPKN, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Nah, baru pada tahun 1983, barulah BPKP itu berdiri sendiri, jadi spin-off dari Kementerian Keuangan ya, dengan nama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, itu pada tahun 83 gitu. Nah, ya. Terus melalui Kepres 103 tahun 2021, BPKP diberi amanat untuk melakukan pengawasan yang lebih bersifat preventif ya, bersifat pembinaan. Terus pada tahun 2008 juga ada PP 60 tentang SPIP. Di sini BPKP sebagai pembina dari sistem pengendalian internal pemerintah. Diperkuat lagi pada Inpres 4 dalam peran BPKP dalam peningkatan kualitas keuangan negara. Kemudian pada Perpres 192 diberi lagi wewenang
untuk pengawasan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu. Jadi intinya sih sebenarnya peran BPKP di sini adalah sebagai auditor intern pemerintah gitu. Jadi BPKP itu berada di bawah Presiden, bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan gitu di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Nah, peran saat ini gitu ada beberapa hal yang dilakukan BPKP. Yang ini terutama ini hanya beberapa gitu. Di antaranya itu kami melakukan pengawasan dan pembinaan atau consulting keuangan daerah ya terhadap Pemda. Kita punya aplikasi Simda dan Siskeldes gitu. Jadi di situ kita bertugas untuk membantu membina pemerintah daerah gitu untuk menyusun laporan keuangannya gitu. Terus pengawasan dan pembinaan BUMN juga kita melakukan GCG dan segala macam itu di Deputi Akuntan Negara. Tentu saja pemberantasan KKN dan terakhir salah satunya pengawasan proyek strategis nasional. Jadi saat ini kan ada banyak tuh proyek strategis nasional. Nah, BPKP itu secara aktif terlibat di dalamnya kayak yang baru-baru ini mungkin yang vaksin, bantuan sosial itu BPKP selalu ikut untuk menjadi pengawasnya seperti itu. Pengawasnya dalam proyek-proyek strategis nasional. Nah, kalau struktur organisasi BPKP seperti ini kurang lebih, jadi dikepalai oleh kepala BPKP ya, terus dibantu oleh sekretaris utama. Jadi sekretaris utama ini membantu kepala BPKP untuk dalam hal sifat tugas-tugas dukungan gitu, kepegawaian, keuangan, penyiapan sarpras segala macam itu tugas sekretaris utama. Kemudian ada Deputi PIP bidang perekonomian dan kemaritiman. Jadi ibaratnya ini mengawasi instansi pemerintah pusat yang berada di bawah Menko Perekonomian dan Menko Maritim. Kurang lebih Deputi Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman ini sama dengan bidang pengawasan instansi pemerintah bidang Polhukam PMK, cuma bedanya adalah sama-sama dalam artian sama-sama mengawasi instansi pemerintah pusat gitu. Cuma bedanya kalau yang deputi yang sebelumnya tadi perekonomian itu di Kemenko yang objek pemeriksaannya adalah yang di bawah Menko Perekonomian. Kalau yang deputi pengawasan bidang Polhukam ya objek pemeriksaannya adalah instansi pemerintah yang berada di bawah Menko Polhukam. Kemudian yang ketiga yaitu Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Ini bertugas untuk membantu dan mengawasi Pemda, Pemprov, desa itu semua di situ. Kemudian selanjutnya bidang akuntan negara. Kalau akuntan negara ini yang bertugas untuk mengawasi dan asistensi terhadap BUMN. Kemudian yang terakhir adalah Deputi Bidang Investigasi. Ini tugasnya agak khusus, jadi jika ada semacam perhitungan kerugian negara, jadi saksi ahli itu biasanya tugasnya di Deputi Bidang Investigasi. Nah, selain itu ada inspektorat dan pusat-pusat juga. Inspektorat biasalah menjadi pengawas internalnya BPKP. Jadi walaupun BPKP adalah pengawas aparat pengawasan internal pemerintah gitu, inspektorat ini adalah aparat pengawasan internalnya BPKP sendiri. Kemudian ada Pusdiklat yang menyelenggarakan diklat untuk pengembangan pegawai ya, misalnya Puslitbang, terus ada Pusinfo dan Pusbin JFA gitu. Nah, semua ini kemudian selain unit-unit tersebut tadi, BPKP memiliki perwakilan di 34 provinsi saat ini. Provinsi yang saat ini ada 34 itu BPKP ada semua di provinsi tersebut. Sebagian besar berada di ibu kotanya, kecuali beberapa daerah tertentu, mungkin karena masih baru kayak Kepri itu saat ini perwakilannya ada di Batam gitu, tapi yang lain sih di ibu kota provinsi.
Nah, ini visi dan misi BPKP ya, menjadi auditor internal pemerintah berkelas dunia gitu ya, menjadi trusted advisor untuk meningkatkan good governance sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Gitu. Ini visi BPKP. Jadi menjadi trusted advisor bagi pemerintah, bagi utamanya Presiden. Gitu. Jadi visi kita ya melaksanakan pengawasan intern dan membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas. Gitu. Ya, moto yang ada di BPKP yaitu kita harus mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Nah, berikutnya ini sedikit nilai-nilai BPKP ya. Ini di BPKP kita punya nilai, kalau secara umum ASN itu memiliki nilai-nilai berakhlak gitu. Kalau di BPKP kami perkuat lagi gitu, kita juga punya nilai, tapi intinya sih enggak berbeda dengan berakhlak itu, tapi di kami ada juga tambahannya profit, jadi yaitu pionir ini, profesional, integritas, orientasi pada hasil, nurani dan akal sehat, independen dan responsible gitu. Ini pionir namanya di BPKP. Nah, ini kami ingin memperlihatkan gitu tren penerimaan dari PKN-san. Jadi sebenarnya kan seperti kalau melihat dari yang tadi, karena BPKP ini dulunya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan juga, jadi secara tradisional emang BPKP dari dulu banget udah menerima lulusan STAN gitu. Saya sendiri juga kebetulan saya lulusan STAN, saya lulus tahun 2006 ya, lulusan 2006 waktu itu. Tapi ini adalah beberapa penerimaan dalam beberapa tahun terakhir gitu di STAN. Jadi dari STAN, jadi tahun 2010 kita menerima 100, 2011 kita menerima 510, kemudian setelah dalam 6 tahun itu vakum, nggak ada penerimaan dari STAN gitu. Pada tahun 2017 kami menerima lagi gitu, 2018, 2018 itu 67, 2019 99, 2020 76, dan 2021 ini kami menerima 538 gitu. Kami harap sih tahun 2002 ini kami di BPKP dapat lagi gitu, karena emang dengan banyaknya proyek strategis nasional ini tugas-tugas BPKP juga semakin banyak ya, jadi tentu saja membutuhkan tenaga-tenaga baru. Nah, jadi mungkin saya ingin menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya di BPKP itu, kenapa harus memilih BPKP ya. Ada beberapa hal, ada beberapa employee value proposition yang bisa kami berikan terhadap pegawai di BPKP gitu. Jadi ya pertama benefits-nya di BPKP sebenarnya di instansi lain juga sih, ada JKN, ada jaminan kesehatan ya untuk pegawai, pasangan dan anak gitu. Tabungan pensiun ini di ASN juga udah ada, terus ada tukinnya juga, ada nanti kompensasinya dapat uang makan dan uang harian sesuai perjalanan dinas gitu. Kemudian work environment-nya di BPKP ini saat ini kita udah di beberapa unit itu kita open space gitu, jadi sangat sangat trendy lah gitu, open space terbuka. Kemudian di kantor pusat juga ada banyak fasilitas, ada gym, ada klinik, ada bilik swab antigen, kemudian ada lapangan badminton dan lapangan tenis dan lain-lain gitu. Selain dari itu, dalam hal karir kami di BPKP itu sangat memberikan kemudahan untuk memberikan izin belajar atau mau kuliah gitu, kesempatan beasiswa, manajemen talenta gitu. Sebagai informasi dari kami juga di BPKP banyak lulusan luar negeri ya diberikan beasiswa, biasanya entah dari BPKP sendiri ataupun dari donor lain gitu, bisa dari Bank Dunia, bisa dari LPDP dan segala macam. Tapi intinya di BPKP sih, di kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua BPKP untuk meningkatkan kompetensi dengan cara melanjutkan pendidikan gitu. Nah, terus culture-nya juga karena di BPKP itu kerjanya tim, jadi kita sangat dituntut untuk
mampu beradaptasi, bekerja sama yang baik antar tim gitu, antar orang dalam satu tim. Komunikasi antar unit juga intensif, dan terakhir sih yang sangat ditekankan dari BPKP itu adalah budayanya harus memiliki integritas dan kinerja tinggi. Ya, integritas terutama sih, karena BPKP ini adalah instansi pengawasan intern pemerintah gitu. Kita berusaha untuk mengurangi untuk memberantas korupsi lah. Kita memiliki peran di situ gitu untuk memberantas korupsi. Jadi jika orang-orang yang nggak memiliki integritas yang baik, bagaimana kita bisa mampu memberantas korupsi gitu. Jadi di BPKP sih itu sangat kami tekankan gitu. Tiap orang BPKP itu harus memiliki integritas yang tinggi. Mungkin itu saja sementara itu dari penjelasan dari kami. Selanjutnya jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang perlu diperjelas dari paparan tadi, kami akan dengan senang hati memberikan penjelasan lanjutan atau tambahan terhadap pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan kepada MC. Ya. Terima kasih banyak Bapak atas paparannya yang sangat informatif. Bagi teman-teman dari PKN STAN yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo ayo langsung, mumpung ada Pak Ihsan yang ada di sini yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman PKN STAN. Betul. Bisa kalau mau menanyakan langsung bisa menggunakan fitur raise hand, nanti kita bisa persilakan untuk bertanya langsung ke Pak Ihsan ya Mas Ilham. Betul. Oke, sambil kita menunggu nih Pak Ihsan, ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan panitia nih Pak. Yang pertama, berapa sebenarnya usulan kebutuhan PKN STAN yang akan nanti ditempatkan di BPKP? Monggo Pak Ihsan. Yang tahun ini ya. Untuk tahun ini kami mengajukan usulan sebanyak 933 buat auditor, karena emang kami membutuhkan banyak auditor baru gitu, dan juga banyak pegawai yang pensiun, jadi cukup banyak sih usulannya seperti itu, 933. Program studinya Bapak bagaimana? Mengenai program studi yang dibutuhkan di BPKP itu, karena BPKP itu ngauditnya lintas sektoral ya, jadi kami butuhnya juga semuanya, pokoknya semua program studi ya, Pak, ya? program studi yang ada di STAN itu kami terima, baik itu akuntansi, mau pajak, mau kebendaharaan negara dan lain-lain, itu kita membutuhkan semuanya gitu. Kalau saya sendiri sih, saya pribadi, saya dari dulunya saya spesialisasi kebendaharaan negara gitu. Jadi jangan khawatir bahwa nanti mungkin di BPKP akuntansi aja yang bisa maju, sebenarnya nggak seperti itu. Jadi semua program studi yang ada di STAN kami membutuhkan. Berarti teman-teman dari lulusan PKN STAN, kalau dari penjelasan Pak Ihsan tadi, memang dibutuhkan dari seluruh prodi ya Pak, karena kan lintas apa tadi ya Bapak menyampaikan, lintas prodi lintas gitu sektoral, ya, lintas sektoral yang mau diperiksa itu ada banyak gitu ya. Nah, mungkin ini sudah ada Bapak dari teman-teman PKN STAN, dari Mas Ero Abdillah. Apakah Mas Ero Abdillah sudah bergabung bersama kita? Sudah, apakah suara saya masuk Pak? Ya, Mas Ero silakan. Izin bertanya Pak, terkait sistem mutasi di BPKP gimana ya Pak? Soalnya kan menilai dari tahun lalu itu banyak yang laki-laki yang di daerah timur, terus nanti tiba-tiba dimutasi ke misalnya ke daerah Palembang atau Jambi, dari Jambi nanti balik lagi ke Jakarta, itu sebenarnya gimana sistem mutasinya Pak? Boleh jelasin nggak Pak? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Jadi di BPKP itu sebenarnya untuk mutasinya sendiri itu berdasarkan kebutuhan sih, kebutuhan di tiap-tiap perwakilan. Jadi tiap-tiap perwakilan ini kan memiliki kebutuhan masing-masing gitu. Nah, memang sih saat ini kita
membutuhkan banyak banget, baik di semua perwakilan sebenarnya, semua perwakilan. Nah, tapi kalau mengenai formula, kalau dibilang formula matematisnya gitu, terus terang kita juga enggak punya formula matematisnya, maksudnya apakah IP yang tertinggi yang akan atau seperti apa, tapi itu semua kami jadikan bahan pertimbangan, baik IPK, nilai SKD, kemudian nanti kan pada saat masuk di BPKP itu akan kami data juga gitu, kami data kayak keahlian khusus seperti apa kami akan minta ke teman-teman, dan itu dicocokkan dengan tiap-tiap organisasi, tiap-tiap unit kerja. Jadi kalau misalnya ada unit kerja yang membutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan IT, itu berdasarkan hasil dari pendataan itu dijadikan bahan pertimbangan juga gitu. Mengenai mutasi itu buat mutasi pertama ya. Selanjutnya buat mutasi berikutnya gitu, itu boleh mengajukan setelah minimal 4 tahun gitu, 4 tahun. Tapi tentunya boleh mengajukan, tapi tentunya berdasarkan kebutuhan organisasi juga. Maksudnya seperti ini, jika mengajukannya itu ke tempat yang memang membutuhkan orang, itu mungkin dapat dikabulkan. Tapi jika tempat yang dituju itu juga full, itu mungkin akan menunggu beberapa saat lagi. Jadi seperti itu kurang lebih mutasi yang dilakukan di BPKP. Gimana? Baik Pak, terima kasih Pak, udah cukup jelas. Tapi mau nanya satu lagi boleh nggak Pak? Silakan. Ini terkait kebutuhan di tiap-tiap prodinya Pak. Kan BPKP kan menerima banyak prodi dari tahun lalu itu, dari ada D3 pajak, D3 penilai, D3 akuntansi. Nah, nanti tadi kan saya dengar BPKP kan mengusulkan 933, dan kita nggak tahu nanti bakalan diterima berapa sama dari Biro SDM Kemenkeu. Nanti bakalan ada informasi nggak Pak terkait pembagian kuota dari masing-masing prodi Pak? Iya, jadi kalau kami di BPKP sih intinya kami nggak mengplot bahwa harus minimal sekian buat dari akuntansi, sekian dari pajak. Jadi intinya 933 itu yang kami usulkan. Di kami sih intinya manapun prodi apapun akan kami terima gitu, dari 933 itu. Jadi nggak masalah itu mau akuntansi, mau pajak, mau kebendaharaan negara atau dan lain-lain. Intinya sih kami udah yakin lah gitu, karena BPKP udah punya banyak pengalaman menerima lulusan STAN. Kami yakin kualitas STAN, lulusan PKN itu seperti apa gitu. Kami udah tahu lulusan PKN seperti apa, apapun prodinya itu kami yakin mampu berkinerja dan baiklah di BPKP, seperti itu. Ya. Baik Pak, alasannya sudah cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Atas pertanyaannya. Nah, sepertinya karena waktu nih sudah habis nih Pak Ihsan, sesi tanya jawab kami cukupkan. Selanjutnya kami persilakan Pak Ihsan untuk dapat memberikan closing statement untuk teman-teman lulusan PKN STAN. Silakan Bapak. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi intinya sih, jika teman-teman masih kebingungan gitu untuk memilih instansi nanti, mungkin BPKP ini merupakan salah satu instansi yang dapat dipertimbangkan gitu. Jika teman-teman memiliki misalnya cita-cita atau mimpi untuk ikut membantu memberantas korupsi di negara ini gitu kan, menurut saya sih nggak ada tempat yang lebih, BPKP merupakan tempat yang tepat di situ jika teman-teman ingin ikut membantu memberantas korupsi di negara ini. Jadi itu sih kalau dari saya, dan ya tapi intinya bahwa ingat di BPKP itu kita sangat mementingkan integritas ya. Jadi kita membutuhkan teman-teman yang berintegritas untuk sama-sama kita membantu membangun negara ini gitu. Mungkin teman-teman sebagian ada yang udah melihat kalau mungkin kesannya selama ini PNS itu, ASN itu PNS kerjanya santai atau mungkin
main Zuma atau segala macam. Ya, saya ingin mengklarifikasi di sini kalau di BPKP itu nggak terjadi gitu, itu nggak terjadi. Jadi bahkan sibuklah gitu, banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi silahkan, mari kita sama-sama membangun negeri ini. Jika teman-teman ingin membantu, silahkan bisa memilih untuk bergabung bersama kami di BPKP. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Iksan. Terima kasih atas paparan serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat, lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan ketika nanti pada fase memilih ya minatnya akan di mana. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Iksan. Ya, sama-sama. Nah, untuk sesi 7 ini sudah selesai, kita akan lanjutkan ke sesi 8 yaitu dari pemerintah Kabupaten Sleman. Setelah break berikut ini.